也让本少看一下。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-512. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 511. Kemarin Qin-chan dibuat terkejut dengan perkataan Kuladao mengenai para binatang darah yang merupakan binatang unik dari dunia iblis. Jadi dia pun mulai berpikir kalau alam Yukuno ini memiliki sebuah hubungan dengan dunia iblis. Rasa penasaran itu harus Qin-chan tahan dulu, sebab dia harus segera mengejar Xian yang berusaha melarikan diri. Qin-chan dan Xian pun kembali melakukan perjalanan hingga 2 hari kemudian, Xian telah berhasil menemukan jejak dari Master Hongyan. Qin-chan meminta Xian untuk berhati-hati dalam membuat tindakan, karena semua yang dia ketahui juga bisa Qin-chan ketahui. Xian yang pergi bersama kelompok Tianfei pun sampai di sebuah tempat, yang mana di sana sedang diadakan sebuah ritual. Entah apa yang sedang mereka lakukan saat ini, sebab Qin-chan sendiri tidaklah begitu tahu. Namun dia yakin ini berkaitan dengan dunia iblis yang sebelumnya Kuladao bicarakan. Ketika Xian hendak membantu, salah satu orang berjubah mencurigai sesuatu darinya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat ritual, salah satu pria berjubah memberitahu Hongyan kalau murid dari istana Piao Miao-nya sudah diperbudak oleh seseorang. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat mereka menjadi begitu terkejut, sebab bagaimana Xian atau Lu Monkey sudah diperbudak. Qin-chan memintanya untuk segera pergi, namun Monkey tidaklah mau, yang membuat Qin-chan kembali mengaktifkan segelnya. Mau tidak mau, Monkey pun mencoba untuk melarikan diri dari tempat itu. Akan tetapi, Tianfei langsung saja melancarkan serangan untuk bisa menahan Monkey. Pertarungan pun sempat terjadi di antara dua gadis tersebut. Akan tetapi, ini tidaklah berlangsung lama, sebab kekuatan Tianfei lebih unggul dari Monkey. Jadi sangatlah mudah baginya untuk bisa mengalahkannya. Pada akhirnya, Monkey pun tidak bisa lari kemana-mana. Dia pun dibawa ke hadapan Hongyan agar bisa diadili. Ini pun membuat Monkey menjadi begitu ketakutan karena bisa saja nyawanya akan dalam bahaya. Hongyan pun mengeluarkan semacam bola spiritual yang akan dia gunakan untuk mengecek apakah Monkey memang sudah diperbudak. Pada akhirnya dia pun bisa melihat segel jiwa yang ada pada tubuh muridnya. Ini pun membuat Hongyan menjadi begitu kesal. Dia pun kembali mengaktifkan bola spiritualnya agar bisa menghancurkan segel jiwa yang berada di pikiran Monkey. Qin-chan sangatlah terkejut karena harta yang dia gunakan itu mampu menghancurkan segelnya. Tapi sebelum segel ini benar-benar hancur, pria berjubah hitam pun berencana untuk melakukan sesuatu. Karena dia ingin melihat siapa sebenarnya yang telah berani memperbudak murid istana Piao Miao. Dia pun mulai masuk ke dalam alam bawah sadar dari Monkey. Di sana ia bisa melihat kalau saat ini jiwa Monkey telah dikurung dan menggunakan sebuah segel jiwa. Ini pun membuat pria tersebut menjadi semakin kesal saja, karena orang itu sungguh berani melakukan hal tersebut. Ia tidak hanya memperbudak murid istana Piao Miao, namun juga telah menggunakannya sebagai mata-mata untuk melihat ritual mereka. Dia pun meminta orang tersebut untuk datang kepadanya. Namun karena tidak kunjung menunjukkan batang hidungnya, pria ini pun langsung saja melakukan penyerangan, yang membuat Monkey pun kesakitan. Sedangkan untuk Qin-chan sendiri malah tertantang dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya.
Ini pun membuat pria tersebut merasa begitu kesal karena terus-menerus menerima sebuah serangan tanpa tahu dari mana asal serangan tersebut. Yang datang kemari hanyalah sedikit kekuatan Qin Chen saja. Dia sungguh bersemangat untuk bisa melihat wujud asli dari hantu kesepian ini. Tapi pria itu tidak niatan untuk membuka identitasnya di hadapan Qin Chen. Jadi dia pun mulai melakukan sesuatu, yang mana ledakan kekuatan pun berhasil dia ciptakan dan langsung saja mengunci jiwa Qin Chen. Dengan begini juga dia pun telah berhasil mengetahui posisinya berada. 也让本少看一下。 Hong Yan segera mengutus Tian Fei dan para gadis lainnya untuk melakukan pencarian kepada sosok tersebut. Sedangkan untuk Monkey hanya bisa diam saja. Berhubung posisinya sudah diketahui, jadi Qin Chen pun berusaha untuk pergi. Tapi pria berjubah hitam tidak akan membiarkan hal tersebut. Karena selama segel jiwa masih melekat pada diri Monkey, maka dia bisa dengan mudah menemukan keberadaannya. Kesadaran spiritual pria ini langsung saja mengajak Qin Chen untuk gelut. Namun Qin Chen masihlah mampu untuk menahan setiap serangannya. Ia tidaklah mau bertarung di sini, maka karena itulah Qin Chen mencoba untuk terus terbang sambil memberikan serangan kepadanya. Semua ini Qin Chen lakukan demi bisa menghindari pengejaran yang sedang kelompok Tian Fei lakukan. Namun pelarian ini tidaklah semudah yang Qin Chen duga. Sebab dia harus pergi secepat mungkin di saat pria berjubah hitam terus melakukan penyerangan kepadanya. Jadi tidak heran mengapa Qin Chen tidak bisa bergerak dengan bebas. Selain itu, sepertinya pria ini sangatlah hebat, karena serangan Qin Chen mampu dia hancurkan dengan mudah. Kali ini dia pun kembali berhasil mengejar Qin Chen dan kembali memberikan beberapa serangan kepadanya. Dari kejauhan terlihat kalau Tian Fei sudah hampir mencapai posisinya. Mengetahui hal itu, Qin Chen pun mulai serius. Dia menggunakan sebuah retakan ruang agar bisa menghancurkan segel jiwa pada diri Monkey. Dengan begini, kesadaran spiritual pria tersebut pun berhasil dia putus. Qin Chen pun dengan mudah menghancurkan kesadaran tersebut dan melukai pria berjubah hitam. Qin Chen kembali melarikan diri dan dia itu tepat waktu, karena kelompok Tian Fei baru saja tiba. Kini mereka pun telah kehilangan jejak dari Qin Chen. Namun entah kenapa di sini Tian Fei bisa merasakan sesuatu, yang mana ini berasal dari jejak atmosfer luar angkasa. Dia pun meletakkan jejak ini pada kompasnya, supaya bisa mengetahui di mana posisi Qin Chen berada. Tian Fei dan para gadis lainnya pun kembali melakukan pengejaran kepadanya. Sedangkan di tempat ritual terlihat kalau Monkey sudah tidak sadarkan diri. Namun bukan berarti dia ini telah meninggoy. Hong Yan pun mulai melakukan pengobatan kepadanya agar bisa menyadarkan Monkey. Hal ini berhasil dan Monkey yang baru saja sadarkan diri menjadi kebingungan. Mengapa dia itu tiba-tiba berada di sini? Kemungkinan besar hilangnya segel jiwa yang Qin Chen tanamkan juga telah berhasil menghilangkan sebagian ingatan dari Monkey. Jadi identitas Qin Chen tidak akan bisa dia ungkapkan kepada siapapun. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri seperti biasa, kita akan melihat dulu preview bagian selanjutnya. Pengejaran masihlah terus dilakukan oleh kelompok Tian Fei kepada Qin Chen. Kompas yang dia miliki saat ini dapat menangkap fluktuasi spesial. Jadi kemanapun Qin Chen pergi, mereka pasti dapat menemukan keberadaannya. Untuk Qin Chen sendiri merasa begitu kesal karena para gadis ini masihlah mampu melecak dirinya. Padahal dia ini sudah pergi sangat jauh dari posisi mereka. Hingga akhirnya dia menyadari kalau mereka itu pasti memiliki sebuah harta karun pelacak. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.